Api berkobar hebat dari 6 pintu rumah sewa di Jalan Putri Balu, Kelurahan Semulajadi, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara pada Selasa dini hari tadi. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan yang terbuat dari semi permanen menyebabkan api cepat menyambar 6 rumah sewa secara cepat hingga ludes terbakar hampir tidak tersisa. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya namun tidak berhasil. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 6 unit pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Namun sulitnya akses lokasi kebakaran membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Kurang lebih tadi kita dapat informasi awal sekitar jam 5.42 menit. Yang terbakar apa aja itu, Bang? Untuk objeknya yang terbakar rumah sewa ada 6 pintu. Penyebab api berasal dari mana? Untuk penyebab sampai saat ini masih dalam penyelidikan pihak yang berwajib. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, sedangkan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menolak identitasnya dijadikan syarat pengajuan pinjaman online, seorang istri dianiaya suaminya hingga terluka di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, pelaku yang kabur usai tahu dilaporkan istrinya kini dalam pencarian polisi. Dahi wanita ini masih terpasang perban dan masih terasa sakit. Ia mengaku terluka dan mendapat 4 jahitan usai dianiaya suaminya di rumahnya kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Korban mengaku tindak KDRT ini terjadi saat Lebaran lalu. Ironisnya, yang menjadi pemicu, sang suami marah korban menolak memberikan kartu identitasnya untuk pengajuan pinjaman online. Pelaku berdalih uang itu nantinya untuk kebutuhan Lebaran dan membayar cicilan pinjol dari aplikasi yang berbeda. Dia tuh mau gali lubang tutup lubang di situ. Nah, maksa saya di situ karena alasannya buat pegangan Lebaran, buat orang tuanya, terus buat jalan-jalan sama buat bayar pinjol-pinjolnya dia yang pinjol sebelumnya itu bahkan juga saya nggak tahu uangnya buat apa, kapan pinjemnya juga uangnya nggak nyampe ke saya gitu. Dia mau minjem data saya, pinjol terus nggak saya kasih. Di situ dia nggak mau salaman sama saya, itu yang bikin saya sakit hati di situ. Korban mengaku sudah 4 kali mengalami KDRT selama 2 tahun berumah tangga, hingga akhirnya memilih menempuh jalur hukum. Sementara sang suami yang kabur usai kejadian, kini masih dicari polisi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang suami di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur tega menjual istrinya kepada pria hidung belang untuk melayani hubungan intim. Pelaku nekat menawarkan istrinya lewat media sosial dengan dalih penghasilannya kurang sebagai karyawan pabrik pupuk. Tersangka MR, 23 tahun, warga Desa Tunggal Pagar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ditangkap petugas Satreskrim Polres Mojokerto di sebuah kamar hotel di Jalan Empu Nala, Kota Mojokerto, Jawa Timur. Tersangka diamankan polisi karena telah menjual istrinya kepada pria hidung belang untuk melayani hubungan intim. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat dan patroli Polresta Mojokerto. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menawarkan istrinya kepada pria hidung belang melalui media sosial dengan harga 1,5 juta rupiah. Tersangka mengaku telah 4 kali menjual istrinya kepada pria hidung belang sejak tahun 2023 lalu. Motif tersangka nekat menjual istrinya karena penghasilannya kurang sebagai karyawan pabrik pupuk. Tersangka menawarkan korban kepada orang lain, inisial RJ, untuk melakukan hubungan intim dengan harga 1.500.000. Kemudian motif tersangka menawarkan itu untuk menerima keuntungan dengan besaran 1.500.000 sekali booking. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau pasal 297 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Seorang pekerja seks komersial ditemukan tewas di sebuah apartemen di Jalan Cihamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, korban tewas dibunuh pelanggannya gara-gara meminta tarif yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Kamera pengawas merekam sesaat sebelum kejadian pembunuhan di salah satu apartemen di Jalan Cihamplas, Kota Bandung, Jawa Barat. Seorang pria dan seorang wanita pekerja seks komersial bertemu di salah satu unit apartemen saat malam takbiran 9 April lalu. Namun tak disangka, hari itu menjadi hari terakhir bagi sang PSK, SJ. Setelah pertemuan itu, korban ditemukan tewas dengan luka jeratan di leher. Pelaku berinisial RH ditangkap polisi di Jakarta 1 hari kemudian. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti kunci apartemen dan pakaian korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menghabisi nyawa korban karena kesal. Korban terus merengek meminta uang tambahan tak sesuai tarif yang disepakati di awal. Korban meminta uang 4 juta rupiah dari yang sebelumnya 1 juta rupiah dengan alasan waktu berhubungan sudah melewati hari. Pembayaran, jadi informasinya karena perpanjang waktunya sampai dengan 1 hari, terjadi negosiasi yang mungkin tidak sesuai kesepakatan. Akhirnya yang bersangkutan, yang tersangka melakukan terjadi percekcokan mulut, akhirnya terjadi perkelahian, akhirnya melakukan pencegahan terhadap korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Pemirsa, berdalih ditinggal kabur dengan pria lain, seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan ternyata membunuh dan mengubur jasad istrinya di halaman belakang rumah sejak 6 tahun lalu. Pembunuhan ini baru terungkap setelah sang anak buka mulut terkait kebiadaban ayahnya tersebut. Anak perempuan ini histeris saat mengetahui sang ibu yang bernama Jumiati ternyata meninggal dunia dibunuh ayahnya dan dikubur di halaman belakang rumahnya di Jalan Kandea 2, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara turut membawa pelaku bernama Hengki Talik, 43 tahun. Ironisnya, kasus ini baru terungkap setelah 6 tahun dirahasiakan pelaku yang berdalih korban kabur dengan pria lain. Anak sulung korban yang kini berusia 17 tahun akhirnya memilih buka mulut menceritakan kebiadaban ayah kandungnya tersebut. Jenazah korban yang menyisakan tulang belulang ditemukan terkubur di kedalaman sekitar 20 cm di lahan 1 meter di belakang rumah. Polisi juga menemukan pakaian korban yang ikut terkubur. Pada polisi, pelaku mengaku menganiaya istrinya hingga tewas dan menguburkan jasadnya pada Februari 2018 silam. Penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi. Selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami, istrinya itu katanya lari dengan laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Sampai mati, dan kejadiannya ini 2018. Ya. Tulang belulang korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Pelaku kini ditahan dan polisi masih mendalami motif pelaku tega membunuh istrinya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Nana Jamal di Jalan Kandea 2, Kelurahan Bontoala 2, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Halo, selamat siang Nana. Bagaimana suasana terakhir kini di lokasi pembunuhan dan apakah tetangga tidak ada yang menaruh curiga selama ini? Iya, Baby, Pram, dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan TKP terjadinya aksi keji yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya sendiri. Di mana menurut keterangan dari tersangka sebelumnya ini kejadian terjadi pada tahun 2018. Namun ternyata menurut informasi yang juga kami peroleh dari salah seorang informan, ini mengindikasikan bahwa kejadian ini terjadi di tahun 2017 setelah mencocokkan
tanggal kejadian dan juga dari keterangan pelaku sendiri bagaimana kemudian kronologis yang terjadi pada hari itu, dan setelah dicocokkan ini tidak sesuai dengan tahun yang disebutkan oleh pelaku, sehingga jika sebelumnya disebutkan bahwa kejadian ini terjadi pada tahun 2018, kami kemudian juga mendapatkan informasi bahwa ini malah terjadi pada Agustus 2017. Namun untuk mengetahui apakah saat itu warga ataupun tetangga sekitar ini tidak merasakan ada hal yang aneh atau mendengar hal-hal yang terjadi di TKP, saat ini kami juga sudah bersama dengan Ketua RW 04, ada Ibu Andi Tenri Rauf di sini, yang juga kami sempat mengajak mengobrol seperti itu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya warga pada saat itu, apakah tidak mengetahui ada kejadian atau di tahun-tahun berikutnya. Assalamualaikum Ibu Tenri, kami ingin menanyakan apakah pada saat hari kejadian atau apakah di masa-masa tersebut ini warga tidak mengetahui apa-apa Ibu, ataupun tidak melihat adanya indikasi Ibu? Ya, sama sekali warga tidak mengetahui adanya indikasi kejadian yang sebenarnya ya. Nanti setelah pada hari Ahad, kemudian warga sudah mulai mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya, karena sebelumnya warga juga tidak merasa ada keganjalan, Mbak ya, bahwa maksudnya kalau ada kejadian, ada kedengaran waktu dimakamkan itu mungkin ada pukul-pukul pembongkaran ya, waktu dikuburkan. Ini warga sama sekali tidak mendengar apa-apa dan tidak merasakan juga bau-bau yang tidak sedap. Biasanya kalau ada kejadian itu, biasa kan warga langsung, kenapa ada ribut. Ini tidak ada sama sekali. Jadi warga betul-betul tidak tahu sama sekali kejadian yang sebenarnya. Iya. Dan bagaimana kemudian mungkin anaknya Ibu pada waktu itu, mungkin setelah cukup lama Ibu 6-7 tahun seperti itu, bagaimana Ibu mungkin sebagai ketua RW melihat psikologi ataupun aktivitas sehari-hari dari sang anak? Begini Mbak ya, ini rumah kan lama dia tidak tempati. Jadi ini rumah kan sebenarnya ini rumah orang tua dari pelaku. Terus kemudian ketika rumah ini kosong, baru pelaku ini yang menempati. Jadi saya kan tinggal di depan di Jalan Poros. Jadi saya tidak tahu persis kapan dia menempati. Nanti saya begitu lewat baru saya tahu bahwa ini Pak yang tersangka ini ada lagi menempati. Jadi keseharian anaknya itu saya tidak pernah tahu persis bagaimana ya. Nanti setelah dewasa ini baru saya tahu bahwa ini sudah besar. Jadi sudah lama sekali mereka tidak tinggal, karena 5 tahun kurang lebih 5 tahun ini yang pedagang ini, yang penjual basang ini yang tinggal di sini. Jadi sebelumnya katanya itu sudah kosong 6 bulan sebelum dia menempati. Jadi saya sebelum juga itu mungkin ada 4 bulan mungkin dia tinggal. Sebelumnya itu ada yang menempati lagi 1 tahun. Jadi saya tidak tahu persis bagaimana anaknya ya, begitu. Iya. Ya, Baby dan Pram serta pemirsa, ini memang nampaknya terlihat bagaimana kemudian warga sama sekali tidak menaruh curiga, juga termasuk tidak mengetahui bagaimana gelagat yang kemudian ditampakkan oleh pelaku maupun juga keluarga yang memang didoktrin, konon katanya didoktrin oleh sang ayah untuk tidak mengadukan kelakuannya kepada keluarga maupun juga warga, di mana sang pelaku ini mendoktrin sang anak untuk memberitahukan kepada warga ataupun keluarga yang mencari korban maksud kami atau sang ibu ini pergi ataupun lari dengan pria lain. Demikian Baby, Pram dan juga pemirsa. Ya, rekan Ana, mungkin ada jadwal atau penjadwalan kapan tepatnya kepolisian atau sudah melakukan olah TKP di lokasi Anda melaporkan saat ini? Iya, Pram, sebelumnya memang juga sudah dilakukan olah TKP, namun memang direncanakan akan kembali dilakukan olah TKP kembali oleh pihak kepolisian, namun hingga saat ini kami belum mengetahui tanggal pasti kapan akan dilakukan olah TKP di lokasi ini. Melaporkan langsung, selamat bertugas kembali ya, semoga kasus ini yang sudah sekitar 6 tahun lebih ya bisa tidak terungkap secara jelas dan pelaku dihukum dengan setimpal dengan perbuatan, dan anak pelaku mungkin semoga tidak ada trauma healing ya. Betul.
Ya pemirsa, sejumlah calon penumpang pejalan kaki terus berdatangan dan memadati area kedatangan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan yang akan menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Lonjakan arus balik penumpang masih didominasi penumpang pejalan kaki, sementara lonjakan kendaraan roda 2 dan roda 4 terpantau normal. Lonjakan penumpang arus balik Lebaran 2024 di dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni, Lampung masih didominasi oleh pemudik penumpang pejalan kaki. Ribuan pemudik yang akan kembali ke Pulau Jawa ini sudah memadati areal pelabuhan, ruang tunggu dan ruang shan sejak pagi. Pada umumnya mereka datang menggunakan kendaraan umum dan diantar keluarga. Kepadatan nampak di ruang tunggu dan ruang scan tiket. Semua proses tiket berjalan lancar karena semua alat scan tiket berjalan normal. Berdasarkan data PT ASDP Indonesia Ferry, jumlah tertinggi penumpang pejalan kaki yang menyeberang ke Pulau Jawa selama arus balik terjadi pada hari Minggu kemarin, yakni sebanyak 14.000 orang. Diperkirakan lonjakan masih terus terjadi hingga malam hari nanti. Sementara itu pemirsa, di gerbang tol Cikampek Utama, pasca habis cuti lebaran, sejumlah pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya masih terpantau melalui gerbang tol Cikampek Utama atau Cikatama, namun tidak ada lonjakan yang berarti. Akan kondisi tersebut, petugas resmi menghentikan sistem one way dari kilometer 414 Gate Kali Kangkung sampai dengan kilometer 72 Tol Cipali pada pukul 8 pagi hari ini. Sedangkan untuk sistem kontraflow, petugas masih memberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek. Kebanyakan para pemudik dari luar kota sudah terlebih dahulu melakukan perjalanan arus balik menuju Jakarta dan sekitarnya pada momen puncak arus balik periode 2024 kemarin. Ya pemirsa, polisi menghentikan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way mulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Tol Cipali pada pagi tadi. Sementara itu, menurut Kakor Lantas Polri, puncak arus mudik terjadi pada Senin malam hingga Selasa pagi pukul 6. Kemudian masih ada tersisa yang belum kembali ke Jakarta sekitar 30% lebih. Baik itu di 4 gardu maupun di kilometer 66 yang menjadi titik krusial. Artinya angka tersebut kalau kita bagi dua, pelaksanaan WFH hari ini dan besok berarti masing-masing tinggal tersisa 15%. Ini mudah-mudahan dengan angka yang kecil tersebut ini kita masih bisa melayani para pemudik yang akan balik dengan tidak melakukan rekayasa lalu lintas. Artinya dengan CB-CB yang reguler. Ya, tapi kalau ada peningkatan arus ya dari timur maupun dari selatan, kita sudah siapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan kita laksanakan. Ya, terutama di Jakarta Cikampek di titik krusial 66. Kita akan melaksanakan kontraflow ya, 2 lajur maupun sampai ke 3 lajur, tergantung situasi arus lalu lintas. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait arus balik 2024, kita telah terhubung dengan rekan Muharlin di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dan Indra Setiabudi di gerbang tol Cikampek Utama. Baik pemirsa, kita ke Muharlin terlebih dahulu. Halo, selamat siang Muharlin. Yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini, bagaimana situasi di sana? Apakah masih terlihat adanya kepadatan lalu lintas di hari pertama masyarakat aktif kembali di pekerjaannya?
Ya, Selamat siang Baby, meskipun puncak arus balik telah selesai, namun kemacetan masih terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Berdasarkan pantauan kami, sejak pagi sampai dengan siang hari ini, sejumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4, roda 2, dan bus-bus pengangkut penumpang masih terlihat kepadatan di antrian di Pelabuhan Bakauheni Lampung, di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Kondisi ini, Baby dan juga pemirsa, namun masih bersifat tentatif begitu, di mana jika menurut pantauan kami pada pagi hari tadi kondisinya sempat lengang begitu, namun untuk siang hari ini kondisinya mulai terjadi kepadatan antrian dari kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bakauheni Lampung ini menuju ke Pulau Sumatera. Sampai dengan hari ini terhitung setidaknya sudah ada 50%-nya begitu dari kendaraan yang akan menyeberang dari untuk jenis kendaraan roda 4, roda 2, dan bus-bus pengangkut penumpang yang berangkat sejak masa arus mudik kemarin ini terpantau sudah meninggalkan Pulau Sumatera yang akan kembali menuju ke Pulau Jawa. Untuk mengantisipasi kepadatan serta kemacetan di area dermaga eksekutif maupun dermaga reguler, pihak PT ASDP Bakauheni Lampung sudah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas, diantaranya menyediakan kantong-kantong parkir yang disebar di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni, kemudian memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system yang dimulai dari jalur arteri yang akan menuju ke pelabuhan. Kemudian PT ASDP juga membuat 2 pelabuhan tambahan, yaitu pelabuhan Panjang yang dikhususkan untuk kendaraan roda 4 dan roda 2. Ini khusus tujuan Ciwandan. Kemudian pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang dikhususkan untuk truk-truk besar pengangkut barang-barang logistik dan juga sembako dengan tujuan Pelabuhan Bakauheni Lampung. Untuk tahun ini, selama periode arus balik tahun ini, PT ASDP Ferry Indonesia menerapkan kebijakan baru, yaitu menghapuskan pemberlakuan tiket kadaluarsa yang berlaku 24 jam sejak waktu masa pemudik ini melakukan check-in di pelabuhan. Untuk para pemudik ini tidak perlu khawatir begitu jika nantinya yang akan menuju antrian atau kepadatan mengalami kemacetan begitu, tidak perlu khawatir tiketnya akan hangus jika terlewat dari jam keberangkatan kapal. Hal ini sebagai langkah PT ASDP untuk mengantisipasi ketidaknyamanan bagi para pengguna jasa seperti yang terjadi pada masa arus mudik kemarin. Maka dari itu kami juga terus menghimbau kepada pengguna jasa atau pemudik yang akan melakukan penyeberangan untuk memiliki tiket jauh-jauh hari, yang dimana ini mencegah dari penumpukan kendaraan di area Pelabuhan Bakauheni Lampung karena kebanyakan bagi masyarakat ini yang sering terjadi yang akan melakukan penyeberangan begitu tidak memiliki tiket. Kemudian untuk memperhatikan jam-jam keberangkatan, kemudian memperhatikan jam penyeberangan kapal agar tidak mengalami ketersendatan antrian untuk masuk ke kapal. Tiket bisa Anda siapkan di 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket bisa dipesan secara online melalui aplikasi Ferry-J. Sekian Pram dan Baby. Baik, terima kasih Muharlin di Bakauheni. Tadi terpantau masih ramai di hari pertama kerja usai libur Lebaran. Kita ke gerbang tol Cikampek Utama. Di sana sudah ada rekan Indra Setiabudi. Halo siang Indra, bagaimana situasi di gerbang tol Cikampek Utama di hari pertama ini? Ya, Baby, dapat kami informasikan situasi terkini sangat ramai, tidak adanya antrian maupun kepadatan di jalur gerbang tol Cikatama, Jawa Barat. Dan memang mengingat sebagian masyarakat sudah melakukan aktivitasnya seperti biasa, seperti bekerja dan lain sebagainya. Dan yang mana mereka lebih memilih pulang pada momen puncak arus balik 2024 yang jatuh pada kemarin tanggal 14 April 2024. Dan puncak arus balik sendiri dari pagi hingga pagi hari ini jumlah pemudik yang melakukan kegiatan arus balik 2024 ini mencapai 180.000 pemudik. Dan selain itu juga terkait kepenggangan jalan membuat lancar kendaraan dapat memacu kendaraannya hingga 60 sampai 80 km per jam ya Baby. Dan yang mana akibat dengan hasil situasi saat ini pihak penjagaan atau kepolisian menghapuskan sistem one way dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cipali. Dan yang mana untuk terkait kontraflow sendiri Baby dan juga pemirsa yang perlu diketahui bahwasannya terkait kontraflow masih diberlakukan dari kilometer
70 hingga kilometer 47, yang mana sebelumnya sistem kontraflow ini berlaku di 3 ruas, Baby, dan namun sekarang dikarenakan jalan yang cukup normal dan lancar ini sehingga diberlakukan hanya 2 ruas saja. Selain itu juga, Baby, kami menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak masih melakukan arus balik 2024 ini, pihak Jasa Marga memberikan potongan tarif tol sebesar 20% untuk periode 17 hingga 19 April 2024. Jadi tetap jaga kesehatan Anda dan pastikan saldo dan keterisian BBM Anda terpenuhi guna untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan selama proses perjalanan berlangsung. Baby. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Indra Setiabudi melaporkan langsung dari gerbang tol Cikatama, dan sebelumnya ada rekan Ahmad Muharlin dari Pelabuhan Bakauheni Lampung. Selamat bertugas kembali. Para guru besar, para tokoh-tokoh pro-demokrasi, tokoh-tokoh HAM, tokoh-tokoh budayawan dan seniman yang juga telah menjadikan dirinya sebagai amicus curiae dan semua disampaikan demi masa depan bangsa dan negara, demi tanggung jawab pada anak cucu kita. Demikian, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Mas, alasan baru mengajukan amicus curiae dari Bu Mega ini kenapa baru sekarang? Karena mengingat minggu depan sudah hasil keputusan. Kalau lihat dari beberapa waktu lalu kan akademisi, beberapa guru besar juga sudah di awal-awal sidang. Ya, sebenarnya mau disampaikan setelah Ibu Megawati menulis seluruh pendapatnya di Opini Kompas, tetapi setelah itu kan kita dihadapkan pada libur panjang dalam rangka Idul Fitri. Bahkan kemarin ketika MK buka misalnya, itu kami sampaikan kemarin. Tapi karena baru hari ini, ya kami sampaikan pada hari ini. Pak Hasto, untuk kelanjutan angket itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita lihat, ini persoalan geopolitik ini kan sangat serius. Ketegangan akibat serangan balasan Iran terhadap Israel itu menciptakan krisis geopolitik yang baru. Kalau persoalan perang Rusia-Ukraina saja menciptakan krisis pangan, krisis energi, maka sekarang dampaknya sangat kuat di Indonesia. Melemahnya rupiah hingga ke level yang mengkhawatirkan. Kemudian beban utang kita yang begitu besar, dan juga terkait dengan ketidakpastian hukum akibat pemilu yang tidak kredibel, yang menyentuh hal yang paling fundamental tentang kredibilitas pemimpin nasional kita. Ketika kita dihadapkan pada masalah ekonomi, masalah politik, lalu pemilu yang seharusnya kredibel menjadi tidak kredibel, maka hak angket menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tetapi kita juga melihat begitu banyak penghadangan, baik secara politik maupun hukum. Secara politik terkait dengan berbagai usulan, meskipun alhamdulillah sudah dibantah perubahan Undang-Undang MD3 yang mencoba mematahkan suara rakyat yang menempatkan PD Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Lalu secara hukum begitu banyak intimidasi yang dilakukan. Bahkan hal yang mengejutkan ketika Lebaran, kami menerima laporan dari Pak Abdullah Aswar Anas, bagaimana Bupati Banyuwangi, Ibu Ipu, yang notabene adalah istri beliau, itu juga diintimidasi. Bahkan diperiksa selama 6 jam di kantor Polda. Dan ketika diperiksa, itu diawali dengan cerita ini politik. Sehingga hukum telah dilemahkan. Ketika suatu negara tidak ada supremasi hukum, ketika meritokrasi kemudian dihancurkan dengan nepotisme, dan di depan mata muncul begitu banyak giant corruption yang terjadi terhadap sektor-sektor pertambangan yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, maka ini semakin memperkuat hak angket itu. Tetapi persoalan hak angket bukanlah persoalan PD Perjuangan. Ini muncul dari kesadaran kita bersama. Apakah kita sebagai bangsa mau meletakkan nasib dan tanggung jawab kita ke depan
dengan memastikan setiap proses pemilu berjalan dengan fair, berjalan dengan demokratis, dan pemimpinnya betul-betul berjuang bagi bangsa dan negara, bukan berjuang bagi keluarganya. Maka ketika dunia menghadapi krisis akibat ketegangan geopolitik, disitulah peran pemimpin nasional kita untuk membangun perdamaian dunia, bukan memikirkan keluarganya mau jadi apa. Sehingga kami membangun kesadaran seluruh amicus curiae, membangun kesadaran seluruh kelompok pro-demokrasi. Mari bersatu untuk menyelamatkan masa depan negeri ketika kedaulatan rakyat harus tercermin melalui pemilu dan tidak boleh ada kekuatan manapun, apalagi satu keluarga yang mencoba menghilangkan demokrasi yang sudah dirintis para pejuang bangsa, termasuk Ibu Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Jangan sampai terang demokrasi yang telah dirintis oleh para mahasiswa, perjuangan panjang termasuk oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian dihancurkan menjadi kegelapan demokrasi. Mas Hasto, tadi amicus curiae ini berisi salah satunya tulisan tangan Bu Mega yang menilai ada nepotisme dari kekuasaan, khususnya dari Pak Presiden Jokowi. Sebenarnya hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini update seperti apa, Mas Hasto? Ya, ketika konstitusi sudah dikhianati, ketika demokrasi sudah dikebiri, ketika supremasi hukum sudah dilanggar, lalu spirit anti nepotisme, kolusi, dan korupsi kemudian bersemai dengan dukungan kekuasaan, apakah ini kita biarkan? Lalu sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi, sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara, kedaulatan rakyat itu, yang memperjuangkan demokrasi. Ya. Mas Hasto, seberapa besar pengaruh dari amicus curiae yang ditulis oleh Bu Mega ini terhadap nanti putusan yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi pada tanggal 22 April nanti untuk bisa menghasilkan putusan yang objektif tanpa ada intervensi dari pihak penguasa? Ya, dengan persoalan nomor 90 terbukti ada intervensi. Maka muncullah komite etik yang kemudian memberikan sanksi atas keputusan yang menjadi akar dari persoalan abuse of power yang dilakukan dan terjadi saat ini. Ibu Megawati Soekarno Putri dan PD Perjuangan tidak akan mengintervensi kedaulatan Hakim MK. Kami hanya menyampaikan perasaan, pikiran, dan perasaan bagaimana negara ini dibangun, bagaimana Mahkamah Konstitusi ini didirikan sebagai benteng konstitusi dan demokrasi, bahkan tempatnya pun oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dipilihkan di ring satu istana sebagai lambang bahwa Mahkamah Konstitusi ini sangat berwibawa, sangat kredibel, sehingga mengapa persyaratannya harus memiliki sikap-sikap kenegarawanan. Kami menghormati seluruh independensi dan kedaulatan Hakim MK, hanya kami berharap agar keputusan itu diambil dengan hati nurani sebagai bagian dari mitigasi krisis politik dan mungkin juga ekonomi yang sebenarnya tidak kita harapkan, tetapi sebagai benteng demokrasi dan konstitusi, keputusan itu diambil berdasarkan suatu keadilan yang hakiki. Itu yang menjadi harapan dari seluruh amicus curiae. Hasto, hari ini kan Bu Mega menyampaikan amicus curiae karena sebagai warga negara nih Pak, identitas yang cukup. Tapi kan kita tahu Bu Mega itu juga sebagai ketua PDIP yang mana partai pengusungnya 03 ini bukannya ada temu tindih Pak, identitas antara 03 Bu Mega sebagai pengusung Pak Ganjar Mahfud atau juga sebagai sekarang tidak ada. Sebagai warga negara artinya sumber kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum itu berasal dari rakyat itu. Sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintah negara ini legalitas dan legitimasinya berasal dari rakyat. Sehingga Ibu Mega menempatkan bersama-sama dengan rakyat. Karena itulah apa yang beliau suarakan adalah suara kebenaran. Ya, tidak ada kaitannya. Ya, kecuali bagaimana membangun konstitusi demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu.
Yuk, udah. Cukup ya? Oke ya, cukup ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Foto dulu Pak. Ya Pak. Foto dulu. Yuk. Nanti dikirim. Diserahkan kembali ya. Serah. Pak Roni ya, serahkan kembali. Minta data timahnya. Yuk. Kanu dong. Oh. Salam dulu. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan kami Putu Bagus di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, selamat siang rekan Putu. Selain tim TPN Ganjar Mahfud, pihak mana lagi yang hari ini atau siang ini sudah menyerahkan berkas kesimpulan sengketa Pilpres 2024? Ya baik Pram, Baby dan juga pemirsa, memang benar TPN Ganjar Mahfud dan tadi juga Sekjen dari PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah memberikan begitu berkas kesimpulan sidang sengketa PHPU Pilpres 2024, dan tepat di belakang kami bisa dilihat begitu di dalam layar kaca Anda begitu bahwa ada tim hukum dari Timnas Amin yang juga melaporkan begitu kesimpulan sidang sengketa PHPU. Dan memang untuk hari ini, tepatnya 16 April 2024, di hari Selasa ini untuk kesimpulan sidang PHPU yang memang sidangnya sudah digelar sekiranya dari tanggal 27 Maret kemarin hingga 4 April, yang menghadirkan sejumlah saksi-saksi begitu dari pihak terkait, pemohon dan juga termohon. Yakni untuk hari ini agendanya berkas pengumpulan kesimpulan dikerahkan oleh seluruh pihak yang memang terlibat dalam sidang PHPU. Di antaranya tadi ada TPN Ganjar Mahfud, ada 2 yang melaporkan begitu dari tim hukum, yakni diwakilkan tadi press conference dikemukakan oleh Todung Mulya Lubis, dan juga ada Sekjen dari PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Sementara ada juga tim hukum dari Timnas Amin, diantaranya selaku pemohon begitu dari 01 dan juga 03. Dan untuk termohon, KPU dan Bawaslu juga rencananya akan memberikan kesimpulan pada hari ini, di mana memang termohon ini juga diharapkan bisa memberikan pernyataan yang lebih begitu di tanggal hari ini. Dan sementara itu kami juga menyampaikan informasi sejak pagi tadi memang dari staf begitu dari TPN Ganjar Mahfud terlebih dahulu sudah menyerahkan berkas-berkas tersebut yang memang dibawa dalam satu kesatuan koper besar, diantaranya untuk pemohon pemohon kedua yakni dari Ganjar Mahfud sedianya menyediakan 51 halaman yang terbagi menjadi 4 poin penting yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi mengenai kesimpulan dari sidang PHPU. Di antaranya kami akan membacakan 4 poin penting tersebut. Ada pelanggaran etika sepanjang Pilpres 2024 dan telah terjadinya juga, ini poin kedua, nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dan meskipun juga dari pihak terkait, artinya dari pihak TKN Prabowo Gibran ini sempat menyangkal begitu beberapa statement dalam persidangan PHPU kemarin, dari TPN Ganjar Mahfud ini tetap menyuarakan adanya nepotisme, dan ini disimpulkan menjadi hal yang memang di-highlight oleh TPN Ganjar Mahfud karena adanya terjadi abuse of power yang terkoordinasi di semua lini pemerintahan. Dan untuk poin yang keempat, ada atau terjadinya berbagai pelanggaran prosedur, diantaranya pemilihan umum dalam proses sebelum dan juga sesudah. Dan ini juga adanya pelanggaran yang terjadi dalam Sirekap. Dan seperti yang diketahui pula begitu bahwa dalam proses penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum sebelumnya juga ada sejumlah data dalam Sirekap yang rusak. Dan kita harapkan ini bisa di-highlight atau bisa ditampung begitu oleh Mahkamah Konstitusi, dan kita pantau siapakah yang akan menyatakan kesimpulan pada siang hari nanti. Kami kembalikan ke Anda, Pram dan juga Baby. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Putu Bagus, melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat bertugas kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anyu Siang. Kita ke informasi Pemda DIY menggelar open house di Kompleks Kepatihan Kota Jogja. Ya, ribuan masyarakat berbondong-bondong warga Yogyakarta dan sekitarnya bertemu dan bersilaturahmi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Open house dimulai pada pukul 9 pagi di Bangsal Kepatihan. Bahkan warga sudah memenuhi pintu gerbang Kepatihan sejak pukul 8 pagi tadi. Masyarakat yang hadir berasal dari penjuru DIY dan juga baru pertama kali hadir di open house. Dan inilah waktunya warga bertemu langsung dengan Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama istri GKR Hemas dan juga Wakil Gubernur DIY GKB RAA Pakualam. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini open house yang digelar Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, kita sudah terhubung dengan rekan Anissa Rizkia di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Halo, selamat siang Anissa. Bagaimana suasana open house di Keraton Yogyakarta siang hari ini? Selamat siang, Baby, Pram, dan juga pemirsa. Makan ikan patin rasanya maknyus. Mohon maaf lahir batin pemirsa Ayus. Tentunya suasana lebaran masih terasa begitu ya di kota Yogyakarta, di Bangsal Kepatihan. Tadi pagi baru saja digelar acara open house oleh Pemda DIY, di mana ribuan masyarakat rela mengantri sejak pagi tadi, sejak pukul 8 pagi hingga siang ini mereka pun masih berada di area Bangsal Kepatihan untuk menikmati sajian spesial yang dipersembahkan begitu ya dari Kepatihan Yogyakarta untuk bisa dinikmati warga yang sudah datang. Mereka kemudian tadi sebelum menikmati hidangan juga sempat bersalaman dengan Sri Sultan Hamengkubuwono, kemudian ada Kanjeng Ratu Hemas dan juga Pakualam 10 dan juga bersama sang istri tentunya. Selain mereka bisa bersalaman, bertemu langsung dengan orang nomor 1 di daerah istimewa Yogyakarta ini begitu ya, memang ini sudah dinantikan oleh warga Yogyakarta sejak 4 tahun lalu ditiadakannya acara open house ini. Di tahun 2024 ini digelar kembali untuk pertama kalinya. Mereka sudah rindu begitu ya bertemu dengan sosok gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saya akan ajak Anda begitu mendekat bersama dengan salah satu pengunjung di sini. Selamat siang Ibu, boleh diperkenalkan namanya siapa dan asalnya dari mana ini Bu? Ibu Nia. Nia. Ibu Nia dari mana Bu? Dari Papua. Dari Papua. Tapi udah lama. Ini jauh-jauh datang ke Bangsal Kepatihan, begitu tadi sempat bersalaman dengan Sri Sultan? Sempat. Antri berapa jam, Bu? Dari jam berapa tadi? Enggak. Dari jam berapa? 11. Dari jam 11, kemudian bersalaman dengan Sri Sultan jam berapa? Jam setengah 12. Setengah 12, jadi 30 menit saja ya Bu ya. Gimana Bu? Ibu tadi bisa bersalaman secara langsung, apa yang Ibu nantikan nih ketika open house ini? Maksudnya udah 10 tahun kan di sini. Jadi pas ini taunya ada ini, jadi antusias gitu loh, senang gitu datang ke sini. Bisa ketemu langsung. Tadi selain bersalaman sempat berkeliling-keliling menikmati sajian juga Bang? Iya. Rasanya gimana Bu? Apa aja? Mantap. Ya baik, terima kasih Ibu Dia. Ini merupakan warga Papua yang sudah tinggal lama di Yogyakarta, baru ini bisa bersalaman dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Tentunya antusiasme warga tidak hanya datang dari Yogyakarta aja nih Baby, Pram dan juga pemirsa. Tadi ada yang datang dari Papua, ada juga yang dari luar negeri, ada dari Jerman, kemudian ada dari Arab. Mereka mendapatkan informasi dari sosial media, kemudian datang ke sini, kemudian mengantri juga berjam-jam untuk bisa bertemu orang nomor 1 di Yogyakarta ini. Demikian laporan sementara, saya mau langsung menikmati hidangan. Ada banyak sekali jenang, kemudian bakmi Jawa. Di sana infonya masih ada tersedia. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta, saya kembalikan kepada Baby dan juga Pram. Oke, Anissa mau menikmati makanan, saya mau pantun kalau gitu nggak mau kalah ya. Siang-siang makan pepaya, minumnya jus jeruk Bali. Terima kasih Anissa Rizkia, selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari pertama masuk kerja usai libur Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di sejumlah jalan arteri Jakarta macet. Ya, seperti di Jakarta Timur, pemirsa, tol dalam kota maupun exit tol Cikampek dan exit tol Jagorawi. Kemacetan terjadi di Jalan Basuki Rahmat, underpass Pasar Gembrong dari arah Pondok Bambu menuju Kasablanka, namun sebaliknya lancar. Sementara di Jalan Kalimalang, pemirsa, mulai dari Pangkalan Jati menuju Cawang terlihat ramai, lancar, namun di pintu air Gudang Seng terjadi kemacetan dominasi kendaraan roda 2.
Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan edaran mengenai aparatur sipil negara atau ASN bisa bekerja dari rumah pada 16 dan 17 April untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Pemirsa, aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Balai Kota Jakarta hari ini kembali masuk kerja setelah libur Lebaran 2024. Di lingkungan Balai Kota Jakarta, para ASN sudah mulai berdatangan sejak pukul 7 pagi. Pada hari pertama masuk kerja hari ini, seluruh ASN di lingkungan Balai Kota melaksanakan halal bihalal Idul Fitri. Para ASN ini masuk kerja usai menjalani cuti bersama sejak 8 April hingga 15 April 2024. Anda masih bersama kami di Anyus Siang, pemirsa. Ribuan warga dari berbagai daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau kuluwung di momen akhir libur Lebaran. Ya, selain jadi ajang silaturahmi, pemirsa, tradisi warga ini juga sebagai upaya pelestarian budaya dari leluhur mereka. Di momen akhir libur Lebaran, ribuan warga dari berbagai wilayah di Jabodetabek tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau adu kuluwung yang digelar oleh warga kampung Cagaita dan Ciledug, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tradisi adu kuluwung ini menjadi hiburan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor di setiap momen hari Lebaran. Selain menjadi ajang silaturahmi, tradisi ini juga menjadi salah satu wisata budaya kebanggaan warga lokal. Demi keamanan, penonton dilarang mendekati meriam, terlebih saat diledakkan oleh pemainnya. Warga yang bertugas merupakan orang-orang terlatih memainkan kuluwung. Memang sengaja ke sini untuk nonton ya? Iya. Sama siapa ke sini nontonnya? Sama keluarga, iya, sama teman-teman ya? Seru, banyak orang. Sekaligus silaturahmi ya? Iya, silaturahmi. Menurut para leluhur, ya itu habis panen, terus karena posisinya ini apa? Lebaran, jadi untuk hiburan warga di sekitar di sini. Tidak hanya sebatas hiburan, tradisi adu kuluwung yang setiap tahun digelar warga ini juga menjadi simbol kekompakan dan kerjasama warga kampung yang secara swadaya membuat dan membiayai ajang ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masa mudik menjadi masa berkumpul bersama keluarga. Nah, Pram dan pemirsa, rekreasi di Taman Wisata di Balut Panorama Alam ini menjadi pilihan pemudik di Lampung untuk bercengkrama bersama keluarga tercinta. Dan pemirsa, informasi tadi mengenai wisata sekaligus menjadi penutup iNews Siang hari ini. Saksikan terus pemirsa video-video eksklusif dari iNews di YouTube @official_iNews. Saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Bibi Kristami pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Halo pemirsa, hari ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke lembah. Tunggu, tapi ini lembah bukan sembarang lembah. Kira-kira bakal seperti apa ya? Langsung aja kita cari tahu, yuk, let's go! Ya, lembah ini bernama Lembah Hijau, salah satu tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Dinamakan Lembah Hijau karena jika dilihat dari atas ketinggian, tempat wisata seluas 30 hektar ini didominasi hamparan pohon rindang yang masih terjaga keasriannya. Walaupun Lampung dikenal dengan gajah Sumatera dan harimau Sumatera, tetapi di Taman Wisata Lembah Hijau ini terdapat 400 lebih binatang dari 62 jenis satwa eksotis lainnya. Lebih jauh-jauh ke Lampung nih untuk liburan di Lembah Hijau? Karena mungkin bagi saya Lampung itu cukup menarik ya. Di samping itu saya juga bawa anak-anak supaya anak-anak juga bisa bermain di sini, bisa melihat satwa di sini dan bisa berrekreasi di sini.
Tadi selama di sini pengalamannya bagaimana Mas? Seru apa enggak nih Mas selama berlibur di sini Mas? Seru sih, seru. Alasannya lebih milih berlibur di Lembah Hijau dibanding tempat lain Kak? Karena menurut saya di sini sejuk banget tempatnya, terus ada taman satwa, ada waterboomnya di depan, jadi seru banget buat piknik sama keluarga. Pengunjung hanya dikenakan tarif sebesar Rp15.000 saja untuk masuk ke Taman Wisata Lembah Hijau. Sementara untuk paket terusan masuk Taman Satwa sebesar Rp50.000. Selain bisa melihat satwa eksotis, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan sejumlah binatang lainnya seperti naik gajah. Atau bermain dengan maskot Jakarta yang satu ini, yaitu elang bondol. Ya pemirsa, ternyata burung elang bondol yang lagi sama saya ini namanya Runa, usia 8 bulan, elang bondol jenisnya. Ini ternyata nggak semenyeramkan yang saya pikirkan gitu. Walaupun sesekali dia masih melotot kepada saya nih. Nah ini memang bisa menjadi rekomendasi buat Anda pemirsa yang memilih untuk waktu berlibur lebaran atau juga libur akhir pekan bersama dengan keluarga yang berada di Provinsi Lampung ini. Dari Lampung, salam rahmat dan juru kamera Andri Setiawan, iNews melaporkan.